Sebelum lanjut ke video, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Mustafa mau menjelaskan tentang sebuah sistem, di mana salah satu sistem yang baik dan benar bagi saya adalah salah satunya adalah sistem hidroponik. Di samping ada sistem pertanian organik, ada sistem hidroponik, di mana sistem hidroponik ini terdiri dari beberapa macam-macam lagi seperti NFT, DFT, sistem apung, dan salah satunya yang di sini akan saya terangkan adalah sistem hidroponik substrat, di mana sistem yang bagi saya ini hidroponik yang bagi saya paling bagus, di mana unsur yang pertama adalah di sini tidak lagi menggunakan tanah. Jadi nutrisi dialirkan melalui air dan air itu melalui substrat, di mana tidak menggunakan tanah. Berbeda dengan NFT, DFT itu langsung di air. Jadi ibaratnya pH dan ppm-nya itu harus dikontrol sedemikian rupa. Kalau di hidroponik substrat, misal kita ada kejomplangan atau kesalahpahaman atau teknik yang salah, bisa dinetralisir oleh substrat itu. Jadi untuk kefatalannya itu bisa diminimalisir lah. Tapi bukan itu yang akan saya jelaskan, di mana hidroponik substrat ini baik bagi lingkungan mikro yang berada di dalam tanah. Jadi sebab tidak menggunakan tanah, jadi di substrat sendiri sudah tidak ada mikroorganisme, dan dimana di substrat ini mengandalkan hanya larutan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, dan larutan nutrisi hidroponik itu langsung bisa diserap oleh tanaman. Sebab nutrisi yang digunakan di hidroponik ini adalah nutrisi yang bisa langsung diserap lah tanpa harus melalui mikroorganisme. Jadi salah satu keunggulan dari nutrisi hidroponik adalah bisa langsung diserap oleh tanaman tanpa melalui mikroorganisme lain. Seperti kalau kita menggunakan Ponska urea, itu belum bisa diserap langsung oleh tanaman, harus membutuhkan mikroorganisme atau agen hayati. Jadi tapi unsur agen hayati itu kalau terus diberikan oleh pupuk kimia seperti urea, Ponska, itu berakibat buruk bagi agen hayati tersebut. Itu bagi saya, tapi ya tidak tahu lagi, tapi kita lihat saja buktinya. Jadi di sini akan saya jelaskan itu bagaimana sih cara menanam hidroponik substrat dengan media arang sekam atau kokopit. Dan di sini kebetulan saya itu lebih suka memakai hidroponik dengan sistem substrat yang menggunakan media arang sekam. Kenapa? Dalam media ini di samping sangat netral karena ibaratnya itu dibakar tanpa ada campur dinetralisir lah ibaratnya. Kalau di kokopit biasanya itu masih banyak entah itu jamur, entah itu bakteri yang menempel di kokopit, sehingga perlu dilakukan sterilisasi. Jadi sebelum melakukan budidaya biasanya itu kita melakukan sterilisasi dulu dengan air yang diendapkan di kokopit. Berbeda dengan arang sekam, medianya ini sudah sangat-sangat steril, sebab arang sekam sendiri itu sudah dibakar, sehingga seperti bakteri, penyakit itu sudah dibakar dalam waktu pembuatan itu. Dan di samping itu, ini saya lihat arang sekamnya, saya perlihatkan. Jadi keuntungan budidaya di daerah yang penghasil padi banyak itu banyak sekali penumpukan sekam-sekam setelah dari penggilingan. Jadi harganya pun relatif lebih murah. Kalau misal di daerah selatan sebelah timur itu rata-rata itu pohon kelapa kan banyak, jadi kokopnya banyak, jadi harganya juga lebih murah. Berbeda dengan daerah utara yang ke barat seperti daerah Gresik, Surabaya, Lamongan, itu pohon kelapa itu tidak banyak dibudidayakan, walaupun di pinggir laut ya konteksnya, tapi kelapa itu jarang sekali, lebih banyak sekam daripada kelapa, sehingga harga kokopit di daerah Gresik, Lamongan, Surabaya itu relatif lebih mahal untuk kokopit, tapi lebih murah untuk arang sekam. Jadi di sini saya memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kawasan untuk budidaya agar lebih murah dan efektif.
Dan bagi saya sendiri, area scam itu sangat bagus sekali untuk budidaya hidroponik tanpa ada greenhouse. Kenapa? Di sini misal terjadi hujan, untuk musim hujan juga ya. Pertama, keunggulan pertama adalah jika terkena hujan, kokopit itu sangat pintar sekali dalam penyerapan air, sehingga kalau di tempat yang terbuka itu bahaya, sebab kokopit juga akan lembab sehingga mengundang penyakit. Kalau arang sekam, kemampuan dalam penyerapan airnya itu kurang. Ibaratnya ada air langsung hilang, langsung diserap, entah itu keluar, sehingga sangat cocok sekali untuk tempat yang terbuka, sehingga kena hujan pun aman dari penyakit ataupun yang lainnya. Tapi di sisi lain terjadi sangat banyak sekali pemborosan nutrisi. Misal setelah kita memberikan larutan nutrisi lalu terjadi hujan, itu sama saja kita nyiram air ke laut, sehingga percuma kita memberikan larutan nutrisi. Sehingga di samping ada kelebihan, ada juga keuntungan, kekurangan maksud saya. Jadi ya, selalu ada kelebihan dan kekurangan. Dan di sini berhubungan saya nggak punya greenhouse, saya nekat saja untuk memberikan budidaya melon di tempat yang terbuka dengan media hidroponik substrat arang sekam. Di sini saya masih menggunakan penyiraman tanpa menggunakan drip irrigation, tapi menggunakan penyiraman manual. Di sini saya tidak menggunakan drip irrigation yang membutuhkan instalasi yang rumit tapi efektif. Tapi di sini saya memberikan cara manual dan memberikan takaran setiap hari berapa mili. Walaupun membutuhkan tenaga yang lebih ekstra, tapi dengan kemampuan yang saya untuk saat ini, baik dana maupun skill dan teknik, saya yakin menggunakan manual pun akan panen dan harus panen. Jadi untuk nggak terlalu lama di sini saya akan mencoba untuk memasukkan arang sekam ini ke media polybag. Di sini saya sudah ada yang sudah saya masukkan, tapi belum banyak. Jadi di sini saya ingin berbagi informasi saja, bagaimana cara, kenapa harus pakai media substrat, kenapa harus arang sekam bukan kokopit, karena adalah efek negatif dan positifnya pasti. Yang jelas tergantung dari masing-masing individu saja, lebih suka yang pakai arang sekam maupun kokopit. Terima kasih. Untuk video kelanjutannya bisa lihat setelah video ini, di mana akan terjadi proses pemasukan media arang sekam. Terima kasih dari saya, Ahmad Mustafa. Silahkan tonton video ini, insya Allah bermanfaat tentang pemasukan media arang sekam menuju polybag.